Oke, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan kelima dari kelas Quantification Construction ya, Construction Quantification dan Scope Management, Program Studi Manajemen dan Rekayasa Konstruksi Podomoro University. Di mana di minggu kelima ini kita akan membahas proses lanjutan dari proses manajemen lingkup proyek, ya, di mana di sini akan sudah mulai berkaitan dengan pembuatan bill of quantity ya, jadi sudah mulai memasuki sedikit-sedikit kita akan nanti akan membahas mengenai kuantifikasi konstruksi, yaitu kita akan membahas pembuatan WBS atau Work Breakdown Structure. Tujuan dari perkuliahan hari ini adalah kita bisa memahami definisi, manfaat, dan karakteristik dari Work Breakdown Structure, yaitu adalah kepanjangan dari WBS. Lalu kita memahami proses ya, dalam artian ITTOs, Input, Tools and Techniques, dan Outputs penyusunan WBS, sehingga nanti kita bisa mampu membuat WBS proyek sederhana. Nah, take notes bahwa sesi hari ini adalah sudah pre-recorded ya, sudah direkam sebelumnya, jadi ini tidak live recorded, direkam secara langsung, tapi ini adalah sudah direkam karena di pertemuan kelima ini kebetulan sedang libur ya, tanggal merah, hari libur nasional. Jadi nanti kalian bisa menyaksikan. Jadi untuk perkuliahan hari ini tidak ada sesi live. Perkuliahan hari ini bersifat asinkronus, jadi kalian nanti bisa melihat rekaman hari ini di YouTube ya. Apakah itu WBS? Ya, WBS itu adalah suatu perincian ya, suatu perincian. Jadi breakdown itu arti sebenarnya adalah perincian sebenarnya. Kalau kita lihat di kamus gitu ya, breakdown itu adalah perincian, pemecahan ya, pemecahan yang berorientasi pada sebuah hasil pekerjaan. Nah, ini definisinya sini hasil pekerjaan. Nah, hasil pekerjaan atau hasil aktivitas ya, aktivitas itu harus menghasilkan sebuah hasil, sebuah produk gitu ya istilahnya. Tidak boleh ada aktivitas yang sia-sia gitu. Nah, hasil pekerjaan atau produk inilah yang kita biasanya istilahnya adalah deliverables dari sebuah proyek ya. Nah, deliverables kecil itu ya yang hasil dari penjabaran perincian aktivitas tersebut apabila dikumpulkan menjadi satu gitu ya, disatukan, itulah yang akan menjadi definisi dari keseluruhan lingkup proyek. Nah, tapi yang namanya perincian itu pada dasarnya bermanfaat untuk agar proyek itu lebih mudah dikelola. Nah, sehingga karakteristiknya dari WBS itu adalah yang pertama, dia jelas harus berorientasi terhadap hasil gitu ya, harus berorientasi terhadap hasil di sini gitu. Jadi hasil kerja itu adalah hasil kerja itu adalah fokusnya WBS. Nah, jadi suatu pekerjaan itu harus dipecah apabila pecahan-pecahan itu, hasil pecahan itu menghasilkan sesuatu. Kalau dipecah tapi tidak menghasilkan sesuatu, ya tidak ada hasilnya yang bisa diukur, ya, tidak bisa diukur dalam angka gitu kan, yaitu menjadi suatu pemecahan yang tidak perlu tentunya. Maka dari itu nanti itu akan terkait dengan ini tingkat kerincian yang cukup di sini. Ya, dan itu kaitannya nanti ke sini ya, ke tingkat kerincian yang cukup di sini. Nah, kembali pada karakteristik yang pertama gitu ya, karena ini orientasi pada hasil, maka dari itu setiap hasil itu harus memenuhi sebuah peraturan yang itu namanya 100% rule, aturan 100%. Di mana setiap hasil, setiap produk ya, setiap deliverable dari item-item WBS istilahnya ya, itu harus bisa diverifikasi, divalidasi secara utuh ya, 100% gitu. Nah, apabila semua item pekerjaan itu sudah bisa diverifikasi ya, divalidasi secara utuh, nah maka dari itu ya proyeknya ya utuh. Oke. Nah, kalau kita tadi bicara tingkat kerincian yang cukup gitu ya, kaitannya dengan orientasi pada hasil, nah sebenarnya cara simpelnya adalah cara sederhana untuk Pak kita gimana cara memecahnya gitu ya, memecah sebuah WBS itu menjadi agar tidak terlalu perintil gitu loh Pak, tapi juga tidak terlalu ngambang juga. Nah, ingat ya,
kita mesti melihat ke karakteristik yang pertama di sini. Apakah pemecahannya itu kalau terlalu detail gitu ya, kalau terlalu detail nanti lama-lama tidak ada produk yang dihasilkan. Nah, nanti bagaimana kita merincikannya, produk-produk maksudnya dalam artian katakanlah produknya seperti apa, nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya ya. Oke. Jadi tahan dulu pertanyaannya, oke? Nah, lalu setiap item WBS gitu ya, ini ada item WBS istilahnya. Jadi item WBS itu adalah semua poin-poin dan semua activity, semua pekerjaan yang terkandung, yang terpecah dalam sebuah item WBS itu memiliki kode yang unik. Nah, kode yang unik itu artinya nanti bisa untuk memudahkan identifikasi di setiap level, ya, bisa juga di setiap area atau di elemen, nah, elemen-elemen bangunannya gitu, misalnya untuk bagaimana membedakan pekerjaan pengecoran di kolom dan di balok misalnya seperti itu. Nah, itu harus dibedakan. Pengecoran kolom di kolom T1, kolom T2 itu juga harus dibedakan. Ada cara menyusun ID-nya gitu, menyusun identitasnya seperti apa. Nah, sehingga begitu item WBS itu sudah memiliki kode ID yang unik, nah, maka dari itu setiap item WBS itu juga harus accountable. Bisa ditanggungjawabkan, dalam artian apa? Bisa diinspeksi, Nah, bisa diperiksa, ada ukurannya. Dia itu memiliki sebuah kuantitas ya. Nah, maka dari itu yang namanya accountability ini, ya, akuntabilitas itu terkait dengan 100% rule dan terkait dengan orientasi pada hasilnya. Situ. Oke. Nah, lalu karakteristik yang terakhir adalah tidak bertumpang tindih, harus saling eksklusif gitu. Tidak boleh ada satu item WBS ya, satu item WBS yang mengacu terhadap dua hasil, itu tidak boleh. Gitu. Atau sebaliknya, dua hasil mengacu terhadap satu WBS itu tidak boleh, harus saling eksklusif. Setiap item WBS dia punya kode ID yang unik dan punya satu deliverable ya, yang juga unik specifically dari hasil pekerjaan tertentu gitu. Jadi tidak boleh ada istilahnya ada dua pekerjaan yang punya nama yang sama, dua aktivitas yang punya identitas yang sama, punya karakteristik yang sama, itu pasti harus ada bedanya. Oke. Nah, jadi manfaat dari definisi dari penyusunan WBS itu adalah pada dasarnya adalah proses membagi ya, membreakdown, memperkecil, memperinci deliverable dan pekerjaan-pekerjaan proyek menjadi komponen kecil dan mudah dikelola. Dan nanti kita akan melihat itu caranya seperti apa di slide berikutnya ya. Jadi manfaatnya adalah sebenarnya memberikan to-do list gitu. Jadi untuk memudahkan tadi ya, untuk memberikan kita perspektif baru gitu ya dari sebuah project yang kelihatannya monumental gitu, yang kelihatan besar sekali. Jadi aktivitas-aktivitas kecil sebenarnya bisa kita kerjakan satu persatu gitu. Kita kerjakan, kita bagi-bagi ke anggota tim yang lain, ke teman-teman kita, supaya project monumental ini ya, project yang kelihatan besar sekali dan sangat intimidatif gitu ya, menakutkan, itu menjadi suatu hal yang sebenarnya bisa kita kelola, yang bisa kita selesaikan bersama-sama atau satu persatu dan dalam waktu rentang yang manageable. Nah, cara untuk membuat WBS gitu ya, kalau kita lihat ITTOs yang sekali lagi gitu ya, inputnya adalah scope management plan. Nah, ini sudah kita bahas di minggu lalu. Ya, scope management plan ini sudah kita bahas minggu lalu. Silahkan nanti dilihat kembali ya, video-video yang sudah saya rekam gitu ya. Lihat lagi di kuliah-kuliah sebelumnya gitu ya, di previous lectures ini silakan di review ya, jangan sampai lupa gitu ya. Daftar persyaratan juga sudah gitu ya. Nah, dari semua ini diolah gitu ya, dianalisis ya dengan pendapat pakar dan teknik dekomposisi. Dekomposisi nanti akan kita bahas itu ya. Sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya scope baseline gitu ya. Di mana scope baseline ini ya pada dasarnya terdiri dari dua. Ya, ada WBS-nya itu sendiri dan ada WBS dictionary. Ada dua di situ ya, ada WBS dan WBS dictionary. Apakah dua hal itu? Kita akan bahas di slide yang selanjutnya ya. Nah, oke. Nah, WBS itu pada dasarnya adalah perincian ya. Tadi kan seperti dikatakan, sebenarnya definisi adalah perincian. Perincian dari mana, Pak? Perincian dari dokumen-dokumen sebelumnya. Ya, dari piagam proyek ya. Piagam proyek ini yang dibuat di tahap
tahap inisiasi, ya, inisiasi atau konseptualisasi gitu istilahnya, atau konseptualisasi, ya, di mana ya tadi idenya, gagasan sebuah proyek ini masih belum detail, gitu, masih sangat fluid, masih sangat cair, perlu diperkuat lagi dengan analisis, dengan desain dan lain-lain gitu ya, dengan berbagai proses yang iteratif gitu, yang nanti bisa mengurangi atau menambah function dari produk projectnya. Nah, jadi ketika sudah mulai tergambarkan dengan lebih detail, muncullah namanya kontrak atau perjanjian atau SPK di sini. Nah, di mana kontrak perjanjian SPK ini sifatnya sudah lebih kuat, sudah lebih mengikat gitu ya. Nah, dari kontrak itu kemudian dijabarkan lagi, diperinci lagi dalam deskripsi produk, lalu pernyataan lingkup proyek. Nah, dari hasil penjabaran yang di bawah inilah kemudian baru kita akan menyusun yang namanya WBS, kamus WBS, dan seterusnya. Nah, ini teknik dekomposisi WBS itu sebenarnya adalah teknik membagi, memecah gitu ya. Nah, aktivitasnya ada apa saja gitu ya. Aktivitas yang pertama kita melakukan identifikasi dan analisis deliverables. Ini maksudnya apa Pak? Maksudnya namanya identifikasi dan analisis deliverable itu sebenarnya pada dasarnya adalah, ya kemarin sudah kita bahas ya minggu lalu, ya namanya product analisis, ya, analisis dari produknya, analisis. Nah, analisis ya, product analisis, kita melihat sebuah rancangan sebuah gedung gitu ya, rancangan sebuah gedung, kita menentukan elemen-elemen apa aja. Yang jelas ada elemen pondasi, itu jelas pondasi bisa dipecah lagi atau bisa ditentukan metodenya seperti apa, metode konstruksinya. Nah, itu sudah pernah kalian temukan, harusnya sudah kalian sedikit banyak ya, sudah kalian pahami mindsetnya, seenggak-enggaknya mindsetnya di kelas ICEM kemarin gitu ya. Ketika kalian ingat di kelas ICEM ya, kelas ICEM tahun lalu gitu ya, kalian menganalisis market kalian itu terdiri apa saja, pakai mindset itu lagi gitu ya. Nah, lalu begitu kalian sudah menganalisis produknya gitu kan, lalu distrukturkan, dipecah, lalu kemudian distrukturkan, diatur pekerjaan yang satu masuk ke kelompok yang mana, pekerjaan pondasi bawah ini masuk ke elemen yang mana gitu, masuk ke kelompok besar yang mana, dan seterusnya seperti itu. Nah, oke. Nah, atau bisa sebaliknya, tadi itu kan kayak pendekatan bottom up gitu ya. Kalau ini pendekatannya top down gitu. Dari level-level atas itu kita tentukan aktivitas apa saja yang diperlukan untuk menyusun satu elemen besar ini. Gitu. Nah, lalu ketika sudah distrukturkan, sudah dipecah-pecah gitu ya, kita beri nomor. Ya, beri nomor untuk apa? Untuk agar memiliki tiap item itu memiliki unique ID. Gitu. Nah, setelah itu barulah diperiksa, diverifikasi apakah sudah cukup kerincian atau belum. Nah, dengan tadi expert judgment. Nah, ini contohnya ya, contoh dari WBS-nya gitu ya. Contoh WBS-nya di sini. Oke. Ya. Oke. Dari level 1 gitu ya. Level 1 ada sebuah project namanya project rumah di sini. Kita ada project rumah. House project memiliki ID, memiliki kode namanya HP, singkatannya HP. Nah, ini di level 1. Oke. Untuk penomoran level ini kita memiliki banyak cara gitu sebenarnya. Di beberapa pelajaran gitu ya, beberapa professionals gitu ya, ketika memberi nomor WBS itu yang namanya level proyeknya gitu ya, project level gitu ya. Ini ada beberapa yang memberi nomor bukan level 1 tapi level 0 gitu. Ini sebenarnya hanya masalah preferensi saja ya. Lebih suka mana, mau pakai dari level 0 atau level 1 gitu ya. Kayak orang British sama orang Amerika gitu lah ya. Lantai dasar itu disebut ground floor apa lantai 1. Nah, itu bisa berbeda tergantung budayanya gitu, tergantung preferensi seperti apa. Gitu. Kalau lantai 1 di Inggris ya itu lantai dasar gitu. Kalau lantai 1 di Amerika itu ya satu lantai di atas lantai dasar. Kalau di Indonesia gimana? Lantai 1 itu satu lantai dua lantai di bawah di atas ground floor. Dan ground floor, upper ground, lalu lantai 1 gitu ya. Itu lebih aneh lagi gitu kan. Begitu lantai 3, lantai 4 nggak ada. Lantai 3A adanya gitu. Ya, itu di Indonesia. Tapi kalau ya itu lagi-lagi ya bicara masalah preferensi. Nah,
sebenarnya yang terpenting adalah apa? Ini tidak penting, yang menjadi lebih penting adalah konsistensi penomoran. Nah, ini yang lebih penting daripada tadi, daripada kita mulai dari yang mana, urutannya seperti apa. Yang penting konsisten untuk memberi penomorannya. Oke, let's say for this example gitu ya, untuk contoh ini kita sebut saja ini level 1, ngikutin contohnya dulu gitu ya. Kita ngikutin contohnya dulu. Nah, di level 2, ya, pemecahan dari proyek rumah ini gitu ya. Proyek rumah ini ketika dipecah gitu. Setelah dipecah, nah dipecah menjadi ke beberapa area, mengikuti namanya di sini ya, area. Jadi dibagi 3 area, 3 tempat. Ada common area, house area, dan backyard area. Nah, di mana setiap area itu punya kodenya lagi masing-masing. Untuk common area dia diberi kode A. Gitu. Untuk house area kode B. Untuk halaman belakang kode C. Nah, maka dari itu nama kode lengkapnya adalah house project A, house project B, dan house project C. HPA, HPB, HPC. Gitu. Ya, dalam artian apa ya? Supaya tidak salah gitu ya. HPA ya berarti area di area A, area common di project yang ini. Bukan project tetangga gitu. Bukan project di sini ada misalnya ada rumah lagi di sini gitu ya, ada rumah beda lagi ya, bukan di situ. Gitu ya. Jadi ini bukan ke sini tapi dia ke sini acuannya. Gitu. Oke, lalu B dan C juga seperti itu. Nah, lalu dari setiap area itu dipecahlah menjadi beberapa paket-paket pekerjaan. Gitu ya. Di area A ya, common area A, di HP common area itu ada paket pekerjaan pagar dan trotoar. Ya, di house area ada paket pekerjaan struktur, electrical, piping atau plumbing dan arsitektur. Gitu. Ya, di area backyard ya, halaman belakang ada minibar, ada kolam renang dan ada lanskap. Gitu. Nah, bisa dipecah seperti ini. Ya, intinya pada setiap paket pekerjaan, hasil paket pekerjaan gitu ya, ini akan memiliki acuan ke induknya. Memiliki di sini. Ya, balik lagi ke sini. Gitu. Pekerjaan arsitektur itu ya punyanya house area, punyanya pekerjaan house area, bukan pekerjaan backyard area. Gitu. Ya, jadi pengompokannya sudah seperti itu. Nah, ya, inilah kalau di paket di sini ya, paket di sini ini yang namanya paket pekerjaan. Jadi biasanya yang di level yang paling bawah gitu ya, menjelang paling bawah itu disebut paket pekerjaan. Nah, biasanya setelah ada paket pekerjaan, baru di sini ada namanya activity gitu ya. Nah, activity ini nanti akan kita bahas di kelas time management ya. Kita sampai sini hanya bahas sampai paket pekerjaan saja. Gitu. Oke. Nah, ini yuk kalau tadi pembagiannya seperti itu. Nah, ini berikut ada beberapa contoh pemecahan lagi gitu ya. Breakdown lagi berdasarkan fase. Misalnya kita ambil contoh berdasarkan project fase. Misalnya kita ambil contoh misalnya pekerjaannya fasenya produknya sepeda, misalnya kita ambil contoh sederhana sepeda. Nah, oke, kita di sini. Ada fase pertama, fase persyaratan, dokumentasi persyaratan. Pak, ini kan aktivitas manajemen proyek ya, manajemen lingkup, kenapa dimasukin gitu. Bisa jadi masuk, bisa jadi enggak. Baik lagi, tergantung apakah ada hasil atau tidak. Gitu. Apakah hasilnya berpengaruh langsung terhadap produknya atau tidak. Nah, itu kalau punya pengaruh langsung terhadap produknya, ya berarti dia itu termasuk dalam BBS. Nah, itu nanti sebenarnya akan kita bahas ketika membahas project delivery method. Project delivery method itu nanti akan kita bahas di akhir slide ini ya. Oke, kembali ke contoh ini. Ada fase persyaratan, lalu desain, lalu tahap berikutnya desain, fabrikasi, dan pengujian. Nah, fase persyaratan itu ada paket pekerjaan membuat spesifikasi manufacturing, persyaratan pengguna, desain itu ada pekerjaan membuat rangka, membuat roda, ya, desain rangka, desain roda, lalu fabrikasi desain rangka, lalu fabrikasi rangka dan fabrikasi roda, pengujian aerodinamik dan penggunanya seperti itu. Nah, artinya apa? Nah, tadi ingat lagi karakteristik dari WBS itu seperti apa? Karakteristik WBS itu adalah 100% rule. Artinya apa?
eh, ya, apabila ada salah satu dari pekerjaan ini yang tidak selesai, yang tidak mencapai 100%, maka dari itu dia akan mempengaruhi keseluruhan produknya ini. Apabila desainnya tidak selesai, ya dia tidak akan bisa menjadi sebuah sepeda yang layak gitu ya, yang acceptable. Nah, istilahnya acceptable. Apa acceptable itu artinya bisa diterima. Berarti kan kalau bisa dikatakan acceptable itu karena dia punya apa? Dia punya acceptance criteria. Nah, ya. Nah, kalau dia memenuhi acceptance criteria, artinya memenuhi 100% acceptance criteria, maka dari itu produknya keseluruhan itu ya acceptable. Maka dari itu hati-hati ketika nanti menyusun BPS itu ya, lihat lagi setiap item itu punya hasil apa gitu, dan bagaimana kita mengukur hasilnya itu. Dia ukurannya ya, punya ukuran, dia punya measurement, dia punya sebuah measurement baik in quantity ya, dalam kuantitas dan quality. Nah, inilah pentingnya BPS di situ. BPS itu untuk menentukan deliverable kecil itu harus bisa diukur, harus bisa ditentukan dengan matrix quantity dan quality di situ. Nah, ini contohnya untuk yang kalau berdasarkan deliverable utama, gitu. Tidak berdasarkan fase, tapi berdasarkan elemen-elemennya, gitu. Elemen-elemen dari, contohnya di sini sepeda, ada rangka, roda, tempat duduk, setang, dan rem. Nah, lagi-lagi, mindsetnya sama, mindsetnya sama. Apabila dari elemen ini ada yang defect gitu ya, yang tidak 100%, atau dalam artian defect, atau rejected gitu ya, atau rejected. Nah, keseluruhan dari project itu bisa dikatakan ya belum sempurna. Gitu ya, akibatnya kayak rusak susu sebelanga karena racun setitik gitu. Nah, maka dari itu pentingnya kita membuat CBS itu untuk sebenarnya untuk apa? Untuk kita setiap item-itemnya itu bisa kita ukur quality dan quantity-nya. Baik, sini lagi. Nah, ini ya, maka dari itu ya terkait dengan mata kelas ini gitu ya. Kalau kelas ini tadi, kelas ini adalah kuantifikasi konstruksi dan manajemen lingkup gitu ya. Karena ya saat ini gitu ya, berdasarkan rancangan kurikulum prodi ini juga yang lebih dekat akan kita bahas saat ini adalah ya quantity, adalah kuantitas. Nah, setiap paket pekerjaan itu memiliki kuantitas pekerjaan. Quality nanti akan kalian bahas di tahun depan ya, jadi tenang saja. Oke. Nah, materi. Ya, setiap paket pekerja memiliki kuantitas. Kuantitas itu adalah jumlah sumber daya. Gitu ya. Jumlah sumber daya itu berapa banyak alat, berapa banyak pekerja, berapa banyak materialnya untuk menghasilkan satu deliverable ini, untuk menyelesaikan satu paket pekerjaan ini. Nah, kuantitas itu bisa berupa kubikasi ya, kubik-kubik gitu ya, meter kubik, sentimeter kubik, liter atau liter ya, kubikasi dalam bentuk volume gitu ya, volume, atau berupa berat gitu ya, kilogram, ton, gram ya, panjang atau meter lari istilah lainnya gitu kan, luas, satuan, unit, dan lain-lain. Banyak gitu cara mengukur kuantitas seperti apa. Nah, di mana kuantitas ini nanti akan digunakan untuk dua aspek manajemen proyek yang lainnya ya, dua knowledge manajemen proyek yang lainnya, itu yang terdekat adalah schedule dan cost gitu. Dalam cost akan digunakan untuk berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan segini banyaknya, segitu banyaknya, kasar seperti itu. Kalau misalnya untuk schedule, berapa banyak waktu yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dalam kuantitas segitu ya, atau segini gitu ya, berapa, tergantung dari hasil pengukurannya, tergantung dari hasil proses quantity surveying ya, hasil quantity surveying ya, surveying atau quantity take off lah. Quantity take off-nya seperti apa. Nah, sehingga nanti output prosesnya adalah ya, output proses dari ini adalah ya dari sini gitu ya, mudah-mudahan kalian masih ingat ya,
apa itu pernyataan lingkup proyek, apa itu deskripsi, ya, teman masih ingat. Nah, inilah outputnya, ya, dimulai dari ada WBS, lalu ada kamus WBS, hingga scope baseline. Inilah output proses dari developing WBS. Kriteria penerimaan ini bisa dikatakan ini adalah hasil dari proses manajemen kualitas, gitu ya, nanti. Gitu. Nah, daftar WBS ini ini kamus WBS adalah sebenarnya daftar WBS gitu ya. Nanti jadi bentuknya berbeda. Walaupun namanya mirip tapi pada dasarnya ini berbeda gitu. Kamus WBS itu adalah sebenarnya kayak penjelasan-penjelasan ya. Deskripsi-deskripsi dari setiap item WBS yang ada di sini. Ya, nah kalau scope baseline ya dua-duanya nih ya. Gabungan dari kamus WBS dan WBS itulah yang namanya scope baseline atau acuan lingkup ya. Dokumen-dokumen menjadi acuan untuk perencanaan jadwal, biaya, kualitas, resiko, dan lain-lain di situ. Nah, ini yang tadi, ini untuk manajemen mutunya. Ini contoh dari WBS Dictionary, ya. Ini contoh WBS Dictionary. Kalau kita lihat di sini adalah ini untuk project IT ya, penyusunan kayak pembuatan software gitu ya, pembuatan aplikasi untuk proyek IT. Gitu. Nah, bisa lihat di sini ada kode ID-nya di sini. Oke, ini ada kode nama di sini. Dia punya penomoran. Ini ada penomorannya di situ. Nah, terus ada namanya ya, namanya yang mengacu terhadap nomor ini gitu. Nah, lalu ada deskripsi atau penjabaran singkat gitu ya, nggak banyak-banyak, paling cuma berapa kata, ini cuma 20 kata yang menjelaskan apa yang dikerjakan di paket pekerjaan itu ya. Lalu ada ditugaskan kepada siapa gitu ya. Harusnya di sini selain ditugaskan kepada siapa juga harusnya biasanya ada selain ada di sini biasanya juga ada nama supervisornya, bisa tambah nama supervisornya, nama bosnya si Devleton ini harusnya biasanya. Jadi Devleton itu yang biasanya yang mengerjakan gitu ya, yang responsible gitu kan. Nah, tapi yang memeriksa itu supervisor, itu biasanya dia itu orangnya accountable, yang memeriksa hasil pekerjaannya si R itu. Jadi R begitu si Devleton selesai akan diperiksa oleh si supervisornya. Supervisor itu nanti yang akan mengesahkan gitu, apakah ini pekerjaan ini apakah paket pekerjaan ini sudah bisa diterima, sudah lolos uji, sudah bisa diterima, sudah dikatakan layak atau tidak. Gitu. Nah, ini lalu grupnya ya, ini grupnya di sini. Nah, ini biasanya bosnya ya si A ini biasanya. Gitu. Biasanya yang supervisornya gitu, siapa bosnya grup ini ya si supervisornya itu. Nah, lalu ada tanggal penugasan gitu ya. Nah, ini akan sangat berguna untuk schedule nanti di sini. Berarti kan ketahuan di sini berapa durasinya kan. Ada durasinya di sini, ketahuan berapa lama durasinya. Lalu ada mata anggarannya di sini, ada cost-nya ya, atau di sini istilahnya mata anggaran. Artinya apa? Untuk melakukan paket pekerjaan ini yang nggak boleh melebihi budget ini. Karena kalau sudah melebihi budget ini ya bisa jadi akan memakan budget aktivitas yang lain, itu nggak boleh sebenarnya. Nah, lalu ada account code ini biasanya kayaknya untuk accounting gitu ya, untuk accountingnya saja. Ini acceptance criteria ini biasanya mengacu terhadap ada nomor syarat ya. Nomor syarat di mana? Nomor syaratnya itu dari requirement traceability matrix. Nah, ya, jadi penting itu tuh. Ya, requirement traceability matrix di situ. Sumber daya apa saja yang digunakan di situ ya, apakah menggunakan alat, tools, software apapun di situ, asumsi-asumsinya apa, lalu produk akhirnya apa, deliverables-nya. Nah, itu yang namanya WBS Dictionary harus bisa menjelaskan itu semua. Nah, lalu ada pertanyaan, Pak, kalau gitu Becky ada di mana, Pak? Ya, dari tadi kita bahas WBS, tapi kita belum bahas Becky. Apakah scope baseline itu bisa dikatakan sebagai bill of quantity gitu kan? Nah, kalau menurut saya ya ini pendapat pribadi aja gitu, personal note. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa menemukan suatu informasi lain yang lebih valid, yang lebih benar gitu ya. Tolong kabari saya di kolom komentar Google Classroom atau YouTube gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa memberikan masukan, memberikan insight baru. Karena kalau menurut saya belum menemukan kesimpulan yang pasti, tapi ini yang saya temukan gitu ya. Ini yang saya pelajari sampai saat ini. Gitu. Nah, jadi dari 9 plus 1 PMBOK knowledge gitu ya, integration, scope, quality, time, cost, dan lain-lain, dari 9 plus 1 itu, BOQ itu nggak pernah disebut sebagai dokumen input dan output. Gitu. Tapi ya di CMBOK ya ada
pernah disebut gitu, tapi tidak secara eksplisit disebut sebagai input output di ITTOs itu, ya. Tidak disebut di ITTOs proses manapun, proses manajemen quality, manajemen cost kalau tidak salah gitu. Tidak dimasukkan ke situ. Nah, cuman disebutkan kalau Becky itu dipakai untuk cost management, itu kalau di CMBOK ya, di Construction Management Body of Knowledge yang edisi terakhir gitu. Cuman tidak secara eksplisit disebut dia ini input gitu, output tidak disebut seperti itu, tapi disebutkan Becky itu ada di situ. Tapi yang jelas seperti ini, kalau yang saya pahami seperti ini. Ya. Sebelum namanya WBS ya, dan scope baseline itu bisa digunakan untuk cost dan time gitu ya, dia itu perlu dihitung kuantitasnya dalam sebuah dokumen namanya bill of quantity. Nah, jadi yang namanya bill of quantity itu bisa ya safe to say, I think it's safe to say kalau ini adalah dokumen perantara, bridging dokumen antara WBS dengan cost time management di situ. Ya. Nah ini contoh bill of quantity-nya di sini seperti ini contohnya nih ya. Bisa dilihat seperti ini sebenarnya nih. Yang namanya ya. Kita lihat di sini. Pada dasarnya namanya uraian ya. Di sini kan ada definisi di sini uraian pekerjaan. Ini kalau nggak salah ini Becky yang sesuai standar SMPI ya. Standar SMPI. Standar metode pengukuran Indonesia. Ya. Dari IKSI. IKSI kurang lebih formatnya seperti ini gitu. Nah, kita lihat sini ada uraian pekerjaan. Ingat, uraian itu bahasa Inggrisnya apa sih? Breakdown, ya. Breakdown di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang namanya bill number, ya, nomor ini, pada dasarnya ini semua adalah apa sih? Ya, pada dasarnya ini semua ya adalah WBS, gitu loh. Ya, ini adalah WBS. Ini adalah work breakdown structure gitu untuk pekerjaan tanah. Oke, pekerjaan tanah itu ini ya, deskripsi ini sebenarnya bisa berasal dari WBS dictionary. Nah, ini karena kamus WBS di sini nih. Udah jadi satu gitu. Jadi di bill of quantity itu ada WBS, ada WBS dictionary-nya. Cuman memang mungkin di sini baru deskripsi aja, tidak ada durasi, tidak ada PIC-nya siapa gitu, tidak ada memang di situ. Memang nggak lengkap, hanya berupa deskripsinya saja. Maka dari itu sebenarnya perlu ada namanya tadi WBS dictionary gitu. Ya. Penggunaan kemampuan petunjuk manajer project gitu. Petunjuk manajer project ini ya tadi ini kan kalau kita bicara ini acceptance criteria gitu ya. Acceptance criteria ini masih ngawang di situ. Ya, petunjuk manajer project itu siapa? Gitu. Ya, ada kalau misalnya mau lebih bagus ya harus ada acuan tadi requirement traceability matrix nomor berapa harusnya di situ. Ya oke, cuman pada dasarnya adalah yang namanya bill of work ini ya, bill of quantity ini, ketika sampai di uraian pekerjaan ini namanya WBS. Nah, ketika WBS itu sudah diberikan quantity di sini ya, bentar saya hapus dulu, nggak enak. Ya. Jadi ketika setelah ini namanya WBS, ya, ini kan WBS di sini ya. Sampai sini ini adalah WBS atau scope baseline lah kita sebut saja di sini scope baseline. Ya, scope baseline. Nah, ketika ditambahkan quantity, nah di sini ya, ketika dilakukan suatu pekerjaan quantity take off untuk menghasilkan angka-angka ini, nah inilah menjadi namanya ya, jadilah namanya bill of quantity. Bill of quantity dimasukkan harga satuan ya, menjadi yang namanya RAB, rencana anggaran biaya. Nah, apakah ini adalah suatu penjelasan deskripsi yang tepat gitu ya, yang best practice? Belum tentu juga. Cuman pendapat pribadi saya adalah apabila dari yang namanya WBS ke nanti BOQ ke nanti ke RAB ya, dan RAB plus schedule ya, plus schedule gitu, itu perlu ada namanya apa? Ingat sekali lagi, perlu ada namanya konsistensi. Nah, ini menjadi kunci di sini. Jangan sampai penjabaran, jangan sampai nomor aktivitas, nomor paket pekerjaan di WBS, di BEKI, di RAB, dan di schedule itu beda-beda, tidak konsisten. Itu adalah tindakan yang bodoh gitu ya. Harus konsisten.
Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika misalnya seperti ini nih, contoh pemotongan ada item pekerjaan pemotongan tiang pondasi atau item WBS. Dia sudah memiliki kuantitas 12 buah. Jadi harus melakukan pemotongan sebanyak 12 kali, 12 tiang harus dipotong. Untuk melakukan pemotongan itu butuh sumber daya. Sumber daya itu ada uangnya di sini, ada nilai duitnya di sini. Gitu. Nah, kalau ini namanya sudah beda gitu ya, misalnya pemotongan tiang berasi, tapi di sini ada juga kayak tiba-tiba muncul sewa jackhammer gitu, tiba-tiba jadi ada satu pekerjaan yang berbeda lagi gitu namanya gitu kan, entah dari mana asal usulnya gitu, itu nanti akan membingungkan. Nah, yang ada kalau perlu adalah namanya sewa jackhammer ini gitu kan, itu masuk ke analisa harga satuan. Nah, itu masih diboleh, itu memang seperti itu. Nah, cuma harga satuan, yang namanya yang namanya penomoran, yang namanya penjabaran itu harus konsisten, harus bisa dipakai di setiap tahapan, di setiap aspek manajemen proyek yang lainnya. Di WBS, BK, RAB, dan schedule harus konsisten. Itu pesan saya di situ. Jadi mau dari manapun bentuknya seperti apa, yaitu sebaiknya jangan berubah-ubah lagi. Kalaupun ada berubahnya harus dari awal gitu ya. Maka dari itu pentingnya lah dari awal itu menyusun yang namanya dokumen plan, scope, manajemen. Nah, nih ya, ingat-ingat lagi kalau nggak salah pertemuan week 2 nih ya, week 2. Pentingnya plan scope manajemen. Apa? Karena di sini bisa kalian menentukan format penomoran. Nah, juga bisa menentukan di situ metode breakdown-nya mau seperti apa. Metode breakdown-nya mau seperti apa di situ. Ya, apakah berdasarkan fase, berdasarkan elemen, berdasarkan area, itu bebas. Tapi saya minta harus konsisten. Ya, harus konsisten. Konsisten itu ditunjukkan dari adanya plan scope management di situ. Apabila kalian konsisten dari planningnya, nah kedepannya akan lancar insya Allah. Oke? Ya. Sebentar, kayak seperti ada slide yang kelewat kayaknya. Di mana tadi ya? Ada satu slide yang nggak kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, untuk penyusunan WBS sudah selesai. Nah, sekarang saya ada sedikit topik khusus yang perlu kita bahas gitu ya. Yang perlu kita bahas menurut saya ini menarik untuk dibahas, yaitu manajemen lingkup untuk owner dan kontraktor. Nah, ini ada perbedaan yang perlu kita bahas gitu ya. Nah, kenapa nih kontraktor saya beri tanda kutip gitu ya. Nanti ada penjelasan kenapa di situ. Oke. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah yang namanya owner itu biasanya kalau dalam bahasa kontrak itu disebut namanya pemberi kerja. Gitu ya. Nah, kalau sedangkan kontraktor itu adalah penyedia jasa atau penyedia produk gitu. Ya, kalau kontraktor pembangunan ya berarti mereka penyedia jasa. Kalau mereka itu adalah vendor, itu vendor barang, vendor material dan vendor alat berat, itu disebut produk gitu, penyedia produk. Baik penyedia barang gitu. Nah, untuk kemudahan saja gitu ya, kita sebut yang namanya kontraktor gitu ya, baik itu dia desainer, konsultan, atau main kontraktor dan vendor. Nah, ini tuh kita sebut inilah ada namanya penyedia produk gitu ya. Penyedia produk ya untuk hari ini saja, untuk beberapa menit ke depan saja gitu. Nanti untuk di lapangannya, untuk realnya itu bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam istilahnya. Cuman yang jelas adalah yang namanya penyedia produk itu adalah yang diberi kontrak atau yang diberi SPK. Sedangkan owner itulah yang memberikan kerja melalui dengan sebuah dokumen, ditandai dengan sebuah dokumen namanya kontrak atau SPK. Nah, jadi kita lihat di sini nih, perbedaan apa saja sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ya, dimana menurut perspektifnya si penyedia produk ya, mau itu dia desainer, konsultan, dan lain-lain sampai vendor gitu kan. Yang namanya proses manajemen lingkup itu semuanya sudah, kalau kita baca di sini gitu ya, sudah baca di sini, itu pertanggungjawabannya satu ke owner, di mana bentuk pertanggungjawaban itu adalah pemenuhan kontrak perjanjian kerja. Gitu
gitu. Mau itu di mana kontrak perjanjian kerja itu bisa dilampirkan, ada dokumen namanya RKS ya, ada dokumen namanya gambar gitu ya, bisa jadi ada gambar gitu kan, ada RKS ya, bisa ada nama RKS, ada desain gitu kan, ada desain spec gitu kan, desain specifications dan lain-lain gitu. Nah, untuk penyedia jasa, penyedia produk, mereka sudah terikat gitu ya. Lingkupnya sebisa mungkin jangan sampai keluar kemana-mana. Apabila memang perlu ada kayak penambahan atau pengurangan lingkup, nah itu nanti ada suatu proses manajemen lagi gitu ya, yang namanya change management yang akan kita bahas di minggu depan gitu ya. Nah, kalau sedangkan owner di sini, kita lihat di sini sebelah kiri gitu ya, dia itu untuk pemenuhan lingkupnya gitu ya, pemenuhan lingkupnya itu lebih agak lebih fluid gitu ya, cair atau ngambang lah gitu ya. Gitu. Karena apa ya? Karena pada dasarnya ya owner itu hanya bertanggung jawab tidak kepada siapa-siapa gitu. Siapa yang memberi owner kontrak gitu kan? Nah, yang ada juga ada kesepakatan bersama, misalnya kalau di proyek swasta biasanya ada kesepakatannya adalah berupa hasil keputusan rapat direksi atau hasil keputusan pemegang saham misalnya seperti itu. Nah, cuman paling hanya berupa minutes of meeting gitu. Nah, kalau misalnya untuk proyek-proyek pemerintah gimana? Ya paling dari si project manajernya ya, ada pejabat membuat komitmen, istilahnya ada PPK gitu kan, pejabat membuat komitmen, yaitu tanggung jawabnya adalah ya dari surat menunjukkan saja gitu. Oke. Jadi agak lebih ngambang di sini sebenarnya. Agak lebih fluid, lebih cair lah gitu ya. Tidak begitu terlalu strict gitu, tapi pada dasarnya yang penting yang namanya lingkup proyek itu harus bisa memenuhi tujuan bisnisnya, harus bisa memenuhi tujuan bisnis dari proyek itu, dari organisasi itu. Nah, lalu yang kedua ada kita bahas ya project delivery method gitu ya. Ini yang namanya project delivery itu apa sih? Delivery itu sebenarnya pada dasarnya adalah ya metode serah terima. Serah terima ya, apa dan bagaimana. Bagaimana serah terimanya, apa yang diserah terimakan dan bagaimana menyerah terimakannya gitu kan, dari penyedia jasa ya kepada pemberi kerja. Nah, ini yang perlu dibahas juga. Kenapa? Karena nanti ini akan sangat mempengaruhi di proses manajemen lingkupnya. Penentuan lingkupnya, besar lingkupnya seperti apa di situ. Nah, nanti ketika di project gitu ya, kalian akan menemukan banyak istilah gitu ya. Istilahnya ada yang biasanya menyertai project delivery method gitu ya. Metode serah terima gitu, ada format kontrak, ada metode pengadaan. Ini kita harus bedakan banget. Kenapa? Karena ini sekedar pengakuan saya saja gitu ya. Saya pun masih suka ketuker-tuker gitu. Ya, beberapa tahun yang lalu saya juga masih sempat ketuker-tuker gitu. Apa yang saya sebut di project delivery method ternyata format kontrak gitu. Apa yang saya sebut di metode pengadaan ternyata itu di project delivery method gitu kan. Nah, itu yang mesti kita bedakan juga di situ. Ini saya berikan contohnya saja. Ya, contoh-contoh dari metode lelang, metode format kontrak dan project delivery method, ini contoh-contohnya saja. Nah, ya, perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini. Ya, ini contoh metode lelang atau metode pengadaan. Ada istilahnya ada best value ya, nilai terbaik gitu kan. Misalnya dari quality yang bisa dicapai dengan harganya sebesar berapa gitu, ada best value. Gitu. Lowest bid, negosiasi, qualification based atau direct appointment, menunjukkan langsung. Nah, lalu format kontrak, cost plus fee gitu kan, ini biaya ditambah fee-nya sekian persen. Lalu ada guaranteed maximum price, ada lump sum, target price, dan unit price gitu. Nah, ini apa ya? Ini binatang apa di sini ya? Ini nggak kita bahas di kelas ini gitu. Ini nanti akan banyak dibahas di kelas manajemen kontrak konstruksi gitu, dan procurement dan kelas pengadaan gitu ya. Ini di kelas ini di kelas construction contract management ya, di kelas CCM ya. Sedangkan ini di kelas procurement gitu.
Delivery method gitu ya. Ini saya nggak akan bahas panjang lebar di sini karena pada dasarnya adalah yang namanya construction management at risk, design build atau EPC turnkey ini akan menentukan luasan lingkup sebuah proyeknya gitu. Ya mungkin sekedar penjelasan singkat saja gitu ya. Nanti kalian bisa lihat ada video penjelasan ya di apa di file PowerPoint ini gitu ya, yang tidak saya tampilkan di show ini, tapi di file PPTX-nya ada video. Nah, nanti kalian lihat silahkan lihat saja di situ bedanya apa sih CM at risk, design build, EPC turnkey itu apa, ada di situ ya. Saya tidak tampilkan di show ini karena saya takut nanti akan melanggar hak cipta yang membuat video itu, konten kreatornya gitu kan. Nah, jadi silakan nanti kalian lihat saja di file PPTX-nya gitu ya. Kalian klik videonya itu, silakan ditonton gitu ya. Itu apa sih sebenarnya, binatang-binatang apa sih ini gitu. Oke. Sekian kuliah hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.